Sugeng Rawu. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, seluruh jajaran pengurus Jamaah Nahdlatul Ulama Badung, Nahdlatul Ulama wilayah, jajaran Suriah dan Libya yang sangat saya hormati dan saya cintai, pada para bapak pemimpin dari Provinsi Bali, terutama Bapak Giri Praste dan seluruh jajarannya, Om Swastiastu. Saya sampaikan ucapan terima kasih. Dan tadi ada katanya dari mantan Bupati Bapak Anak Agung Gede Agung, saya ucapkan terima kasih. Dari TNI Polri yang saya hormati. Tapi karena Pak Giri ini pakai apa tadi? Pantun, saya tak mikir pantun apa itu yang pakai Giri. Pak Giri berarti harus ada I-nya. Apa? Kediri beli tahu. Ya, pakai batik warnanya hijau. Bapak Giri pasti tahu yang terbaik adalah NU. Satu lagi apa? Roti mari di atas meja, ada sumur di padang Sahara. Bapak Bupati Giri yang bersahaja, panjang umur dan sejahtera. Itu pantun. Jadi ya cuma segitu aja terusannya, nggak bisa. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, barakatuh. Saya pesan aja, terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Pesan saya satu, jadilah umat Rasulullah yang membanggakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa umat Rasulullah yang membanggakan? Adalah umat Rasulullah yang tidak ribet. Ketika hidup di satu zaman di mana zaman ini adalah zaman akhir. Nah, zaman akhir ini adalah zaman yang sudah tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Makanya butuh pemahaman yang luar biasa tentang Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mesti dipahami adalah Rasulullah ini Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Dan ketika zaman Nabi lahir, itu tidak kemudian peradaban masa lalu itu hilang. Peradaban masa lalu masih ada. Itu menjadi beban besar dalam kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam ketika jadi nabi, dunia ini masih belum banyak isinya. Manusianya baru keluarganya Nabi Adam. Ya bisa dihitung dengan jari. Makanya masalah zaman Nabi Adam itu tidak jauh dari masalah cinta. Karena masalah Habil, Qabil itu masalah cinta. Ini zaman Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu orangnya kuat. Jadi tidak terlalu beresiko ditaruh di dunia yang ganas, itu nggak terlalu beresiko. Kenapa? Nabi Adam itu besar. Besarnya 60 dhira. Sak dhira itu segini. Kalau 60 gini berarti kisaran 55 meter.
Jadi besar Nabi Adam. Makanya kalau di dunia ini ada cerita tentang masa lalu, bahwa dunia ini diisi oleh raksasa-raksasa, manusia-manusia yang besar, mungkin tidak kurang dan tidak lebih, itu adalah gambaran manusia awal di zaman Nabi Adam. Besar Nabi Adam ini. Orang kadalnya aja segede dinosaurus. Untuk kelas kadal itu di zaman Nabi Adam. Dan yang diurusi belum banyak, masih seputaran keluarga. Nabi Nuh jadi Nabi, Idris jadi Nabi, urusannya baru sekampung, satu suku. Nabi Nuh baru satu suku. Nabi Ibrahim baru satu negara. Dan umat Nabi Ibrahim itu jangkauannya belum jauh, belum sampailah main ke Bali, itu belum umatnya Nabi Ibrahim. Umatnya Nabi Musa satu negara, mainannya baru sekitar Filistin sama Mesir. Nabi Isa umatnya paling jauh baru sampai Romawi, namanya Hawariyun. Tapi ketika Nabi Muhammad ini diutus jadi Nabi, ini dunia udah penuh. Seluruh penjuru dunia sudah ada isinya karena ada perpindahan penduduk dunia. Semua ada isinya. Dan di zaman Nabi Muhammad isi dunia sudah berubah, bentuknya berubah, makanan kehidupan polanya berubah, budayanya berubah. Yang menempati di Arab begitu bentuknya, yang menempati Eropa bentuknya begitu, tinggi besar, rambutnya merah. Yang menempati Afrika hitam, yang menempati Cina tembem-tembem, yang menempati Indonesia ya kecil-kecil gini, Bali saya pesek gitu. Ya paling ganteng Pak Giri. Lah ini ketika Nabi Muhammad jadi Nabi. Agama juga kalau zaman Nabi Ibrahim, agama baru millata Ibrahim. Tapi zaman Nabi Musa, agama itu baru penyembah berhala sama Nabi sama Yahudi. Nabi Isa Tapi zaman Nabi Muhammad ini semua agama masa lalu ada. Yang nyembah berhala ada, yang Yahudi juga masih ada, yang Nasrani ada, yang Islam ada. Nah, dalam situasi seperti itu Nabi Muhammad lahir, mengemban misi dunia yang di akhir zaman, yang berbagai macam dinamikanya. Dan Rasulullah mendapatkan beban berat namanya rahmatal lil alamin, menjadi bagian dari kesejahteraan dan kebaikan seluruh alam. Nah ini paling berat. Makanya umat Rasulullah inilah umat akhir yang ketemu dengan siapapun. Nah apalagi umat Rasulullah yang di Bali, tumplek-plek ketemu jadi satu di sini. Agama apa saja ada, bangsa apa saja ada. Mau cari Afrika ada, mau cari Cina ada, mau cari Eropa, puasa penuh-penuhnya di Bali. Mau cari Cina ada, mau cari bangsa sendiri ada. Nah ini ketemu setiap hari. Hari ini kita duduk ketemu dengan Pak Giri Prasta. Saya adalah penganut Islam, Pak Giri Prasta penganut Hindu. Ketemu ini. Zaman Sayyidina Umar belum ketemu sama orang Hindu, baru ketemu sama orang Nasrani, mungkin orang ini ketemu di sini. Mungkin ada juga yang Nasrani ketemu di sini. Ini ketemu semua. Nah ini seperti apa mensikapi kalau sudah ketemu. Loh, makanya kaum muslim ini diajari betul. Allah mengajarkan pertama, diajarkan bahwa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bagus yang ini. Loh, apa kayak sama aja? Sama aja. Itu nggak ada wasilahnya. Orang NU kalau ngaji ada kabelnya karena terbiasa ilah ruki ilah hadroh. Nggak ada wasilahnya, makanya ya nggak bagus. Harus ada kabelnya biar nggak
ini biar mutasil. Loh, makanya pesan kepada kaum muslimin ini oleh Allah diingatkan, kalian sudah zamannya berbangsa-bangsa, bersuku, berbangsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalian udah berbangsa-bangsa. Saya cari dalam kitab-kitab sebelum ini nggak ketemu. Makanya orang Eropa itu nggak ngerti kalau manusia dulu berbangsa. Bangsa dia nggak ngerti karena tidak diajari. Taunya bangsa terbaik itu ya bangsa Arya, kulit putih itu yang terbaik. Makanya ketika Christopher Columbus itu menemukan Tanjung Harapan di Afrika, dia menganggap orang Afrika itu bukan manusia, tapi manusia neraka. Karena konsep hidup mereka, orang yang jahat itu dibakar di neraka dan itu gosong, tapi nggak boleh mati. Untuk apa? Disiksa lagi. Makanya ketika Christopher Columbus menemukan sana, menganggap oh ini neraka, maka ditembaki. Kenapa? Ya membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Itulah maka seluruh perbudakan dulu oleh Eropa ngambilnya dari Afrika. Makanya orang Afrika itu paling takut diperbudak. Sampai yang perempuan diiris telinganya, dipotong hidungnya agar tidak diperbudak. Makanya konsep kecantikan di Afrika itu berbeda sekali. Ada yang cantik karena tubuhnya penuh luka, ada yang cantik karena bibirnya kayak bebek itu dikasih piring gitu. Ya, ada yang cantik telinganya nggak ada dibentuk, nggak ada sama sekali. Ada yang cantik itu bibir bawahnya nggak ada. Itu sebenarnya adalah konsep mereka menghindari perbudakan. Makanya sejarah perbudakan paling mengerikan itu di Afrika. Sehingga lahirlah sejarah besar perbudakan dalam sebuah kisah legenda namanya Amistad. Amistad adalah perbudakan yang paling mengerikan, di mana manusia dikapalkan ke Eropa, ditumpuk seperti kayu, yang mati dibuang ke laut, yang hidup diperbudak di Amerika dan Eropa. Itu Amistad. Sampai anak milenial mesti baca itu. Amistad namanya. Cari konsepnya Amistad, itu di situ ada. Nah, orang-orang Amistad ini akhirnya meninggalkan musik yang indah bagi orang Eropa, namanya musik akapela. Musik akapela ini yang akhirnya kemudian diadaptasi orang Eropa menjadi musik jazz. Yang musik jazz kemudian diperbaiki oleh gaya Eropa dengan simfoninya, berubah menjadi musik blues. Yang musik blues dijadikan musik pemberontakan, namanya musik rock. Masuk ke Indonesia menjadi rock boot. Nah ini dipahami. Orang Belanda ketika masuk ke Indonesia juga nggak ngerti kalau ada bangsa lain. Ternyata begitu ketemu bangsa Indonesia kecil-kecil, mereka punya konsep ini bukan manusia, tapi turunan monyet. Karena di kepala mereka selain ras Arya adalah ras Pithecanthropus, hasil evolusi monyet menjadi manusia. Makanya perlakuannya sangat keras. Dan di Jawa, Belanda menyebut orang Jawa waktu di sana disebut kowe. Kowe itu anak monyet. Ya, kalau sampean itu masih punya kaki, masih punya hak konstitusi, penjenengan yang jumeneng di depan, sinuwun yang dimintai. Nah kalau kowe itu ya anak monyet. Makanya teman-teman di Jawa jangan suka panggil temannya kowe. Makanya diperbudak. Nah, orang Islam diajari manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bahwa manusia terbaik itu adalah dengan daerah yang berbeda-beda. Loh, makanya kita muslimin harus tahu semua manusia itu memang diciptakan berbeda-beda. Loh, makanya kaum muslimin agar ngerti kalau manusia itu berbeda-beda, ditarik ke belakang, dikasih ibadah namanya ibadah haji. Puncak ibadah haji itu apa? Nengok Jabal Rahmah. Di mana itu gunung kasih sayang, yang di mana letak kasih sayang manusia ditimpakan di situ. Disebutkan di situ juga pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa yang kemudian beranak pinak. Makanya kalau kita tengok tubuh itu, kita ingat oh ternyata manusia itu bersaudara. Jadi bangsa yang berbeda ini adalah berangkat dari bapak ibu yang sama.
bersama. Inilah yang memegang kendali yang disebut dalam tradisi Nahdlatul Ulama ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Makanya kalau kita tengok Jabal Rahmah itu, oh ini loh nenek moyang kita dulu dikasih tugu cinta oleh Allah. Bahkan kemudian setelah itu baru berpisah-pisah. Yang masih di sekitar Jabal Rahmah di Arab sana, ya bentuknya seperti itu, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Para habaib itu masih hidungnya masih mancung-mancung, rambutnya ikal, matanya bagus-bagus, ganteng-ganteng. Nah yang pindah Eropa berubah jadi tinggi besar, rambutnya merah, bentuknya beda lagi, brewoknya merah itu. Yang pindah Afrika hitam gosong. Nah kita ini cuma diminta lita'arofu, kamu pengertian aja deh. Nah pusat pengertian itu sekarang harus ada bagi masyarakat Bali, karena di sini ketemu semua. Orang Arab ini nggak ada air, jarang sekali air, bahkan untuk air aja perang. Makanya kalau dalam bahasa guyonane santri, ya karena makanya mereka nggak ada air, maka cantik ganteng. Biar kalau nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Lah kalau jelek-jelek gini nggak dikasih air, nggak mandi, ya tambah jelek. Dengan gitu. Nah ini. Makanya kalau dilihat dari situ luar biasa. Lah yang Eropa apa? Kenapa tinggi besar rambutnya merah? Ya kita mesti mengerti aja, karena di sana nggak ada matahari kalau musim dingin. Ya kan, kalau musim dingin kayak gitu dibikin kecil kayak kita, kedinginan mati. Aduh kan gini. Maka dibikin besar. Biar apa? Kalau musim dingin tahan. Dan kalau musim dingin mereka nggak punya matahari, mataharinya hilang, maka ultravioletnya nggak ada, pigmen kulitnya berubah, bintik-bintik kayak kulit tekek gitu. Maka kita harus mengerti, maka mereka nabung untuk pergi ke Bali. Di Bali ngapain? Berjemur. Jadi dia ketika di Kuta terus telentang itu tidak sedang melakukan pornografi, enggak, itu berjemur. Jadi datang ke Badung kemudian pakai singlet tok itu bukan mau pornografi, enggak, dia berjemur. Makanya tanah-tanah yang panas itu yang menjadi tempat yang paling laris. Turis kalau ke Tabanan ini kedinginan juga ngapain juga dia di situ. Turis ke Kintamani nggak terlalu tertarik, oh terlalu dingin. Tertariknya di mana? Ya di Nusa Dua kayak gitu, panas ini. Yang panas terus gini gitu. Karena mereka kesini cari matahari. Makanya jangan salah paham, Pak Giri Praste, jangan bikin perda. Turis masuk ke Bali harus ditutup gitu, ya nggak bisa, mereka pindah. Biarin aja begitu. Tapi kalau kita nggak tahan, ya jangan ke situ, gitu aja. Jadi nggak usah ribet. Kita tahu lah di situ pusat turis lagi pada mandi matahari. Kalau kita tahan ya ke situ. Ya lo tahan. Nah kalau nggak tahan jangan ke situ. Mereka kalau di sini pakai motor ngebut, gitu, ada matahari, seneng. Di sana motor tidak boleh lewat di jalan besar. Nah di sini cuma pakai katok toh, ya nggak apa-apa. Lah itu makanya itu sedang berjemur, bukan pornografi bagi mereka. Kita aja yang kadang ngeres ya. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, seluruh daun rontok di musim gugur. Makanya bulan Desember teman-teman Nasrani itu kalau hari Natal pakai daun cemara. Dikatakan dalam sejarahnya cuman itu aja yang nggak rontok. Makanya seandainya Natal itu asli Indonesia bisa jambu, bisa daun mangga. Maka kaum muslimin tidak usah emosi. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Jadi ini sekedar pengertian aja. Sederhana aja kok. Ini diminta tahu. Terus kemudian yang Afrika kenapa gosong hitam? Ya karena singa. Karena singa itu suka makan orang, makanya dibikin hitam biar kalau dikejar nggak kelihatan. Kira-kira nggak ada dalil sama sekali yang menyebutkan. Jadi penjelasan saya nggak usah dipercaya, ini bukan rukun iman aja. Sekedar pengertian aja. Cina kenapa tembem sipit? Kira-kira ya karena nggak ada matahari. Nggak ada. Kalau musim dingin mataharinya turun, saljunya ada. Itu silau. Lama-lama kan gini-gini. Nah kenapa kita ini kecil-kecil sendiri?
Kita bangsa kecil-kecil sendiri kita ini. Nah, kenapa kita kecil? Nggak ada masalah. Kita ditaruh di Bali, ditaruh di Indonesia, belahan bumi terindah di dunia adalah Indonesia. Nggak ada masalah. Buat ini biasa aja. Nah, sekarang ini ketemu, gitu loh. Umat Rasulullah ini ketemu dengan siapapun di Bali. Nah, mensikapinya ini seperti apa? Kan nggak usah emosi. Ini loh. Nah, pertemuan orang paling sensitif itu pertemuan agama. Nah, dunia baru ini juga sudah disiapkan oleh Allah bagi umat Islam. Jadi sudah disiapkan. Dunia baru ini adalah peradaban dari peradaban masa lalu. Orang Eropa peradabannya dua, peradaban Yahudi sama peradaban Nasrani. Peradaban Yahudi Israel dan segala teman-teman sekitarnya. Nasrani Vatikan. Sebagian peradaban dibangun oleh kaum muslimin. Sebagian di India dibangun oleh orang Hindu yang mecah menjadi ada Buddha, ada macam-macam. Nah, kira-kira ini titik temunya di mana bagi kita kaum muslimin? Hidup di dalam situasi agama yang berbeda-beda ini terus seperti apa? Rasulullah menjadi nabi adalah ketika agama masa lalu tidak hilang semua, masih ada. Loh, makanya kemudian orang diingatkan dalam sejarah besar Nabi Ibrahim agar kaum muslimin tidak lupa. Ini peradaban Ibrahim hari ini. Hari ini peradaban Nabi Ibrahim. Yahudi itu adalah agama besar yang dilahirkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu Bani Israel. Bani Israel berarti anak Yakub atau Israel. Yakub itu anak Ishak. Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim. Menempati beberapa belahan bumi. Yang Eropa ini sebagian besar dimatikan oleh Nasrani. Ini agama besar yang dilahirkan dari Nabi Isa. Orang Eropa menyebutnya Yesus. Itu dari Bani Israel. Berarti dari Yakub, dari Ishak, dari Ibrahim. Belahan bumi yang lain dari Islam yang bangun. Makkah dan sekitarnya ini Islam. Timur Tengah ini sampai ke sini Islam. Ini dari mana? Dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari klan Ismail, klan Ismail dari Nabi Ibrahim. Nah, sekarang yang paling kita mesti pikirin ini kira-kira yang Hindu ini klan apa kan gitu. Jadi klannya Pak Giri Praste ini klan apa? Saya juga nggak ngerti. Tapi setiap saya menggali peradaban masa lalu, di Hindu itu ada satu nama yang masih butuh penelitian sampai hari ini, dan saya belum tuntas melakukan penelitian. Peradaban Ibrahim ini ada nama-nama yang mirip. Ada namanya Ibrahim, ada namanya Abraham. Abraham ini dikenal oleh Yahudi dan Nasrani. Di Islam mengenalnya Ibrahim. Nah, di dalam agama Hindu itu ada nama yang mirip, namanya Brahma. Nah, kemiripan nama ini apakah juga berhenti? Enggak, masih berlanjut. Di dalam yang dikenal dengan nama Ibrahim itu punya istri Sarah. Yang dikenal dengan Abraham punya istri Sarah. Nah, yang dikenal dengan Brahma itu istrinya Saraswati. Saraswati. Kenapa Saraswati? Bahasa Sanskerta itu ditambahi Wati. Kalau Megawati, Rahmawati. Kalau Sayyidati, Siti. Saraswati. Nah, ini butuh, makanya satu saat saya tadi udah ngomong sama Pak Bupati, siapkan anggaran. Siapkan anggaran untuk apa? Melakukan penelitian dari sumber-sumber masa lalu yang mungkin akan sangat berat, karena penelitian ini harus ke India. Jadi muaranya ini titiknya di mana? Sehingga ketika Islam diajarkan dengan bertemu dengan sekian agama, dengan lakum dinukum waliyadin, itu tidak semata-mata keperurusan Yahudi dan Nasrani. Nah, ini memang butuh penelitian, karena pada zaman Wali Songo Islam itu paling berat ketika ketemu Hindu, paling berat.
Makanya Wali Songo di Jawa waktu itu umat Islam untuk sementara tidak boleh haji. Karena kalau pergi haji khawatir salah paham. Yang Islam, yang Hindu itu ada simbol yang mirip, sama-sama batu. Yang satu disebut candi, tumpuan batu. Nah, yang di sana nanti jangan-jangan kaget lihat Ka'bah tumpuan batu. Di sini kalau ibadah pakai air suci, yang di India sana Gangga Yamuna, kalau di sini air sucinya mungkin dari Gunung Agung. Ya, nah, ketika sampai di Makkah, kok ada air suci juga namanya Zam. Ini khawatir daripada nanti bermasalah, mending nggak usah dulu. Ada perjalanan suci muter kiri. Nah sampai di sana ada ibadah juga muter kiri, namanya tawaf. Ada ibadah cukur gundul, ada ibadah tahalul. Itu makanya dalam sejarah pengislaman Wali itu udah ada untuk sementara jangan pergi haji daripada salah paham. Maka kemudian berlaku hukum untuk mengganti haji, sholat Jumat di masjid masing-masing 41 kali tidak berhenti. Makanya karena satu-satunya masjid waktu itu ada di Gunung Merapi, maka orang Jawa pergi hajinya ke Gunung Merapi untuk sholat Jumat 41 kali Jumatan hampir setahun di Gunung Merapi. Nah terus kemudian di Sulawesi ada Gunung Bawakaraeng, karena di sana ada Tatuk Ribandang, murid Sunan Ampel murid Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, murid Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro pertama di Gunung Merapi ini kan. Makanya kaum muslimin ketika diajarkan lakum dinukum waliyadin, ini terbiasa sudah, agamamu, agamaku, ya sudah, hidup bersama, hidup bareng kayak di Bali begini. Makanya akhirnya ada beberapa orang yang menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, beragama itu bisa memilih, tapi lahir menjadi bangsa adalah takdir, dan kita ditakdirkan lahir sebagai bangsa Indonesia, di mana bangsa ini memang prototipenya, memang prototip pertemuan antar bangsa, pertemuan antar suku. Di Arab sana satu bangsa, di Eropa sebenarnya satu bangsa. Nah, puluhan bangsa itu ada di sini. Keunikannya satu, di Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, yang Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Nah, yang di kita puluhan bangsa malah bisa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, ini prestasi. Makanya kadang pesan kebangsaan itu ada di dalam agama. Maka kita tidak usah kemudian pengen menjadi bangsa apa. Ya bangsa kita, bangsa Indonesia, ya dengan cara Indonesia itu. Nah, bangsa ini memang sudah mengalami perjalanan cukup panjang, dan kita ini menempati bangsa yang paling indah. Makanya kita kadang akhir-akhir ini orang suka menjelek-jelekkan bangsa, seolah-olah bangsa kita ini bangsa kecil, bangsa apa. Bangsa ini mengajarkan beberapa hal besar, hal-hal besar yang tidak bisa diselesaikan oleh bangsa lain, kita bisa menyelesaikannya. Kenapa bangsa sekarang ini tenang? Bangsa ini ketika ini bangsa diajarkan tentang lakum dinukum waliyadi, tentang waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arofu. Ternyata bangsa ini juga punya slogan besar, Bhinneka Tunggal Ika. Loh kok iso? Yang lain sudah diajarkan bagaimana bersatu dalam perbedaan. Ternyata bangsa kita juga sudah punya konsep baku, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah sekarang terjadi di sini biasa berbeda-beda tetapi tetap satu. Seluruh air mineral di Indonesia ini bersatu dalam nama Aqua. Jadi Bu beli Aqua dikasih Ades nggak masalah. Itu Indonesia berbeda-beda bersatu. Ya kan? Makanya karena itu saya tetap bawa yang asli Aqua. Karena saya khawatir minta Aqua dikasih fit.
Di Indonesia itu biasa bersatu. Ini hanya di Indonesia. Kita terbiasa bersatu. Hanya di sini seluruh merek motor bersatu dalam nama Honda. Hondamu apa? Mio. Nah, semenjak kapan Mio itu Honda? Seluruh mie instan bersatu dalam nama Sarimi. Bahkan seluruh pembalut bersatu dalam nama Softek. Itu Indonesia. Seluruh pompa air bersatu dalam nama Sanyo. Itu orang setiap kulit putih Londo Amerika. Nah, ini bersatu. Di Jawa kayak saya juga bersatu. Kalau di sana sebutannya ulama, al-alim, al-fadil panjang. Sampai di sini namanya Kiai itu juga bineka. Berkawan baik sama Kebo Kiai Slamet, Tombak Kiai Pleret, ya, gamelan Kiai Guntur Madu. Nama ini kan negeri ini. Lah kenapa? Karena negeri ini sudah melewati sebuah fase yang sangat lama dan berdialektika dengan sangat berat. Makanya ketika Islam ini datang dengan lakum dinukum waliyadin, bangsa ini sudah melewati fase itu. Fase itu terjadi di mana? Perang agama terbesar di Indonesia itu terjadi dulu di Jawa sana. Jadi dalam sejarahnya ada dua wangsa yang bertarung, Wangsa Sanjaya sama Wangsa Shailendra. Ini beda agama, tapi dari satu wangsa sebenarnya. Nah, yang satu yang Sanjaya ini Hindu, yang Shailendra itu Buddha. Nah, itu tawur. Tiba-tiba muncul seorang raja Buddha anti Hindu. Pokoknya Hindu harus mati gitu. Nah, raja ini dikenal dengan nama Garung. Itu masih di daerah Magelang sana, maka di Wonosobo ada kecamatan Garung. Itu anti Hindu. Nah, dia gelarnya Semaratungga. Dengar Hindu bunuh aja. Nah, itu. Nah, yang Raja Sanjaya takut jadi raja karena masih kecil, namanya Panuko. Dia pergi ke India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Nah, akhirnya si Garung ini menang perang terus. Sampai akhirnya karena selalu menang perang, mau bikin candi, nggak bisa karena nggak punya arsitek. Akhirnya carilah arsitek. Nah, ketemulah orang Hindu namanya Gunadarma atau Panuko ini. Akhirnya si Gunadarma atau Panuko disuruh bikin candi. Orang Hindu bikin candi Buddha, akhirnya lahir candi Buddha, tapi nuansanya Hindu. Nah, itu yang disebut Sambara Budura atau yang dikenal dengan nama Borobudur. Nah, setelah bikin candi dengan gambar mulai terlihat, Layadilala Semaratungga yang anti Hindu punya anak sematawa yang namanya Pramodawardhani, jatuh cinta sama si Panuko atau Garung atau si Gunadarma ini. Di mana bapaknya anti Hindu, anaknya jatuh cinta sama arsitek Hindu. Pusing akhirnya Semaratungga. Tapi kalau aku nggak kamu nikahkan Pak, aku mati aja. Ya kepaksa akhirnya anti Hindu menikahkan anaknya dengan orang Hindu. Jadilah bahkan kemudian kerajaan Buddha akhirnya diwariskan kepada orang Hindu karena menantunya beragama Hindu yang akhirnya Gunadarma bergelar Rakai Pikatan. Jadi makanya itulah Hindu Buddha bersatu karena cinta. Makanya yang kemarin 01 02 udah jangan diterus-terusin. Jangan-jangan anakmu saling jatuh cinta. Lah ini kan terjadi. Akhirnya yang Hindu dibangunkan candi bagus sekali di bawah asuhan Lokapala, anak Pikatan. Itu di bawah ampuan seorang resi Hindu namanya Resi Kumbayoni. Lahirlah Prambanan. Setelah itu rukun sudah nggak ada ribut lagi. Balaputra Dewa pulang ke Palembang, memperbesar lagi Palembang, sudah nggak ribut agama. Sriwijaya jadi besar. Yang Hindu geser ke timur, Sindok, bangun Wangsa Isana, sudah nggak ribut agama. Lahir Kadiri, lahir Doho, lahir Singasari, sudah nggak ribut agama. Makanya bangsa ini terus jadi besar, mampu menaklukkan 2/3 dunia. Mongolia ditaklukkan sama
Singasari. Jadi jangan pernah kita menganggap bangsa kecil. Tak ada satupun bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia. Satu-satunya bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia, bangsa Nusantara. Jadi jangan kita menganggap bangsa ini kecil. Makanya kan saya kalau ke Korea Selatan itu heran. Ada provinsi namanya Kimhae. Tak pikir Kimhae ini yang buka hutannya namanya orang Korea. Nggak taunya namanya Surowareng. Surowareng ini kayaknya bukan bahasa Korea ini. Ini kayaknya bahasa Jawa atau bahasa Bali dulu zaman Singasari. Loh, makanya bangsa kita ini bisa diukur. Makanya jangan heran. Jadi cerita-cerita besar dunia kita punya yang sama. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Cinderella, atau namanya Romeo Juliet. Orang Cina sampai Engtai, orang Arab Kais dan Laila. Apakah kita punya? Punya. Andi Lumut punya. Semua punya. Panji Asmoro bangun lengkap. Sana punya orang kuat namanya Samson, Arab Sam'on. Kita punya Bantung Bondo Poso. Sana punya Cinderella, ibu tiri yang kejam. Kita punya bawang putih, bawang merah. Sana punya kura-kura ninja, kita punya kancil nyuriti. Lengkap semuanya kita juga punya. Dan kita bukan bangsa kecil. Eropa punya alat musik gitar terbuat dari kayu dan tali. Arab punya terbang terbuat dari kayu dan kulit. Tapi bangsa Nusantara punya gamelan. Orang Bali punya gamelan terbuat dari logam. Artinya apa? Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Nah, kita ini selalu dibikin kayaknya bangsa jelek gitu. Loh, makanya setelah itu kemudian bangsa ini besar. Dan di zaman Majapahit titik pertemuan antar bangsa yang berbeda disatukan dalam slogan besar Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semenjak itu saling jaga dan sampai sekarang masih bisa kita lihat. Ada Natal, ada hari raya Nyepi, Banser ikut jaga, nggak usah ribut. Ada hari raya Islam, pecalang ikut jaga. Itulah warisan asli bangsa Indonesia. Jadi kita kadang suka jauh-jauh. Loh, makanya konsep-konsep besar itu ada. Dan Islam sudah mengajarkan dari awal dan sekarang kita ketemu. Makanya ketika bangsa ini memilih merdeka, yang dipikir itu persatuannya. Yang Islam nggak ngotot harus pakai bendera NU, itu nggak bisa. Tetap benderanya merah putih, nggak bisa bendera Coca-Cola gitu ya, nggak bisa. Merah putih karena merah putih ini menyatukan. Sabang merah oke. Dan jangan diganti-ganti kan gitu. Dasar negaranya pakai Pancasila. Nah, itu adalah cara kita mempertemukan perbedaan bangsa dan suku dalam satu kehidupan bersama. Agamanya jalan, semuanya jalan. Loh, makanya ketika bangsa ini tahun setelah kemerdekaan ribut, bangsa ini sudah menyiapkan. Apakah bangsa ini akan berkiblat ke Eropa murni, mengembangkan pemikiran Eropa di Indonesia? Nenek moyang kita jawabnya sederhana, sambil bersyair gitu aja. Nggak mungkin bangsa ini akan berkiblat utama semuanya ke Eropa. Lahir naskah besar dalam bentuk sebuah novel salah asuhan. Anak-anak milenial mesti baca. Bangsamu punya novel besar namanya Salah Asuhan. Oh, nggak bisa kalau ke Eropa. Apakah akan diselesaikan dengan cara Arab murni? Nggak bisa. Lahir naskah besar di bawah lindungan Ka'bah. Apakah akan diselesaikan dengan cara Belanda? Nggak bisa. Lahir naskah besar tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah akan diselesaikan dengan murni cara Indonesia? Nggak bisa. Lahir naskah besar Siti Nurbaya. Ini kan cara-cara besar dulu. Nah, sekarang ini semakin cepat umat Rasulullah ketemu zaman baru namanya zaman milenial.
Zaman yang pertemuannya udah nggak susah. Pertemuannya sudah tidak perlu kemana-mana, tidak ala, tinggal pegang handphone aja sudah, di sini ketemu semua. Ini di sini. Dulu jalan-jalan malam butuh senter, butuh baterai. Sekarang di sini. Tadi dipakai gini-gini. Dulu pengen lihat Afrika, nunggu flora dan fauna. Udah gitu kadang diganti harmoko. Sekarang ada di sini. Dulu pengen tahu berita, baca korannya Pak Bupati, ditunggu sebulan lagi baru sampai di Pak Lurah. Dulu pengen dengar sandiwara radio, lihat dengar radio. Sekarang di sini semua, mau telepon, mau apa ada di sini. Ini dunia kita di tahun milenial. Sudah nggak ada cerita-cerita kuno, itu sudah lewat semua. Menunggu purnama untuk berjemur, untuk datang ke pantai kemudian pegang tangan kekasih, udah lewat fase itu. Sudah nggak ada anak pacaran kok di tepi pantai pegang tangan, dek wajahmu cerah purnama, udah nggak ada. Anak milenial pacarannya sudah aneh kalau ngerayu. Nanti kalau habis ngaji kita jangan lewat selatan. Kenapa? Karena kalau lewat selatan aku nggak mampu mengutarakan isi hatiku. Ini milenial. Ini milenial gitu. Dek, apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Ini milenial, sudah sekali baru. Usia mal-mal itu paling 15 tahun lagi selesai itu. Karena apa? Belanjanya online. Banyak mal-mal di Eropa itu udah tutup sekarang. Di Jakarta berapa ratus mal yang sudah tutup. Bali kalau nggak hati-hati nanti rongsokan mall itu lebih gede lagi. Di Inggris dulu rongsokan mall, rongsokan rumah-rumah besar menjadi alat pemberontakan yang disebut underground. Nah ini kalau nanti ini makanya sudah, ini mall ini nggak lama lagi. Orang meceng sudah tidak di mall. Ngapain ngeceng di mall? Wong bisa video call. Bisa di sini. Ini dunia baru, dunia kaum muslimin. Dunia baru. Ini nggak bisa. Kalian dulu kalau jatuh cinta sulit karena mesti rindu. Sekarang jatuh cinta kan sudah nggak pakai rindu. Dulu rindu berat, rindu itu nulis surat untukmu kekasihku. Aku malam ini merindukanmu, sakit rasanya. Semakin aku merindukanmu terasa semakin perih di hatiku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Tapi aku paksa menulis saja rindu karena aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang di bawah sinar rembulan yang sama. Kirim ke pos. Sekarang mana ada Pak Pos? Sudah nggak tahu ini Pak Pos anak milenial. Nggak ada. Dulu pakai perangko, nak. Pakai perangko. Biar lebih meresap itu perangkonya dijilati dulu, tempelin. Nggak pakai glukol. Kalau pakai glukol ada batas di antara kita. Tapi kalau pakai ludah, ku hantarkan surat ini dengan ludahku. Nah itu dulu anak milenial ketawa denger ini pasti. Sampai nggak tahu dulu kakak-kakakmu, bapak-bapakmu itu. Kalau mau ngeceng pakai ludah, tuh. Terus tarik lagi. Iya. Dia tahu zaman mudanya Pak Giri begitu. Iya, ketawa kan lagi ini bener lah. Itu dulu, masya Allah gitu. Pakai minyak tanco, melidit itu. Lah itu sekarang udah lewat. Sekarang orang rindu gampang, tinggal foto aja pet gitu. Kiriman terus dikirim langsung share it. Tulisannya juga nggak panjang, tinggal mah. Anak milenial. Dulu orang mau belajar, cari guru, sekarang download. Dulu bikin surat, Bapak mohon maaf untuk hari ini saya tidak bisa masuk sekolah karena sakit perut. Sekarang gurunya dia SMS di WA, Pak sorry Pak, nggak bisa masuk. Guru di sorry sekarang, sorry Pak. Lo ada itu saya itu punya anak itu kecil.
Pulang sekolah itu tanya, Bapak apa? Aku tadi dapat begini, apa itu tadi? Gini, ya itu dapat tangan. Enggak, katanya begini. Itu yang ngomong gini siapa? Temanku cowok. Oh ya, berarti kamu mulai ada yang jatuh cinta. Nangis ya. Itulah, itu anak milenial. Dulu kursus masak. Sekarang mana ada kursus masak? Tutorial. Cara masak lawar ada di sini. Lihat kan lagi, ada di sini semua. Menu masak apa? Mau nyari apa sih di sini semua ada. Tengu ada. Ini duniamu yang baru, dunia umat Rasulullah. Jadi urusan syahadat, urusan sholatnya, urusan zakatnya, urusan hajinya, ini masih standar dari dulu, nggak akan pernah berubah kalau yang itu. Cuman urusan hubungan sosialnya dengan semua manusia untuk membentuk rahmatan lil alamin, ini terus berubah. Rukun iman, rukun Islam sudah kamu pahami, itu menjadi pegangan hidup, itu nggak akan pernah berubah. Tapi kehidupan sosial kaum muslimin ini berubah. Loh, makanya kaum muslim ini harus hati-hati, anak milenial. Nggak bisa lagi kehidupan sekarang tiba-tiba terus dengan mudah bank haram, nggak bisa lagi. Lah gimana mau bank haram? Mau setiap hari kita pakai uang itu keluaran bank, bukan keluaran KUD. Siapapun yang pakai uang artinya berurusan dengan bank. Pergi haji pakai bank. Baca Quran pakai bank, karena percetakan Quran sebelum dibeli negara utang bank. Loh, makanya kalau kemudian ada bank haram, hati-hati. Karena orang seperti ini biasanya mau bikin keuangan di luar bank. Makanya ada yang tertarik, iya bank itu haram, terus pergi haji pakai bank. Wah, ini nggak murni hajinya. Maka kemudian mereka memilih jalur pergi haji tidak pakai bank. Lalu pakai apa? Pakai biro-biro yang kadang di situ memanfaatkan itu. Makanya ada first travel. Lah begitu sampai takut dengan bank karena urusan ke Mekah, akhirnya pakai first travel. Ya first travelnya dibawa lari duitnya semua. Nah itu kan cara sebenarnya. Contoh lagi, bank ini alat investasi di mana-mana sekarang pakai bank. Kaum muslimin ditakut-takuti bank riba, bank haram. Akhirnya takut jangan-jangan duitnya di bank, investasinya untuk pabrik bir, untuk apa. Maka kemudian banyak yang menarik investasinya untuk investasi di urusan yang menurut mereka paling halal. Akhirnya ada investasi mengebunkan kurma. Akhirnya ada investasi kebun kampung kurma. Begitu dibawa lari, ya jangan heran sampean. Maka ada penipuan kebun kurma. Loh inilah, nggak bisa. Coba sekarang, nah sampean kalau pergi haji mesti harus pakai pesawat. Pesawat itu Yahudi yang bikin. Nah makanya kalau kemudian Yahudi harus mati semua lah. Kalau kita pergi hajinya nanti renang. Jadi mesti dipikir yang kayak gini. Maka sudah tidak bisa. Ini urusan bermasyarakat ini, kaum muslimin akan bertemu dengan siapapun. Masuk ke gereja kafir itu sama dengan masuk ke pura kafir. Masuk ke tempat ibadah orang kafir, cuma masuk aja nggak apa-apa. Lah kalau masuk ke gereja kafir, nah cleaning service-nya bagaimana? Ini kan. Inilah makanya orang makanya Rasulullah cuma menyatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki jadi baik, dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan itu nakiroh, pengertiannya adalah bersifat umum, dan manusia nggak bisa baik sendiri. Maka kebaikan manusia itu bareng. Contoh malam ini pengajian ini baik enggak? Terus yang paling baik siapa? Ya saya. Nggak bisa kok saya dikasih mic lebih panjang daripada Pak Giri. Pak Giri aja sambutannya berdiri, saya duduk sambil gini. Orang baik ya. Iya. Jadi kalau ditanya pengajian ini baik, yang paling baik ya saya.
Gak usah protes. Ini kayaknya yang bikin orang jengkel itu karena gini loh ya, kadang saya bilang ya ini yang paling baik. Tapi saya nggak bisa mengatakan saya yang paling baik karena kebaikan ini terlihat saya ada di sini karena ada panitia pengajian. Tanpa adanya panitia yang bikin pengajian, saya nggak terlihat baik di sini. Nah, terus kalau sudah kayak gitu yang baik siapa? Panitia? Apa saya? Ya ribut itu 2 orang. Kata panitia baik saya. Tapi kalau saya balas, kalau saya nggak datang pengajianmu jelek. Lihat nggak ada selesai itu baru 2 orang baik aja udah ribut itu bisa bunuh-bunuhan saya sama ketua panitia itu. Nah tapi panitia ini juga nggak bisa mengadakan pengajian dan saya nggak akan di sini kalau tidak diizinkan sama Pak Giri Praster. Nah kalau sudah kayak gitu baik mana Pak Giri? Dia nggak tahu itu terus baik yang mana. Nah apalagi kalau sampai ikut-ikutan. Saya nggak datang jelek Yai katanya. Lah kenapa? Yai bukan pengajian lah, Pak cek sound. Inilah makanya ya Allah. Nah ini kadang makanya kita ini kalau urusan makan aja diminta bersama sama Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Karena makan itu bersama. Tapi kita nggak tahu yang nanam siapa, yang bikin bumbu siapa, yang masak siapa, yang bikin kompor siapa, bareng-bareng. Bumbu bisa dirasakan karena diulek pakai cobek siapa yang bikin, nggak ada yang tahu. Dari tanah liat gitu. Kita nggak pernah ngerti, jangan-jangan waktu bikin cobek airnya kurang jadi kencingi, kan kita nggak ngerti. Loh ini baik ini macam bareng bareng. Loh makanya kita ini tidak bisa. Nah ini titik pertemuan antar bangsa itu di sini sekarang di zaman namanya milenial. Ini siapapun sudah nggak bisa. Sederhana zaman dulu itu. Makanya kita mau cantik aja ketemu dengan orang Perancis. Untuk urusan bedak itu Perancis yang paling pinter. Kalau bedak Bali pakai beras itu bisa blundeng semua, tumbuk ini. Kayak di Jawa itu tumbuhan beras itu blundeng ini. Kalau bedak Perancis waru mengkilat. Bisa. Loh, terbangan tadi mana coba? Oh, hilang ya. Itu pakai kayu nebang di sini. Pakai kulit kambing di sini. Tapi yang mempertemukan kayu sama kulit itu paku pines buatan Cina. Terus Cina kamu usir, kamu nggak bisa terbangan, pinesnya nggak ada. Iya. Kita pergi haji, ternyata apa? Yang bikin peci putih itu Cina semua. Made in Cina. Udahlah, ini dunia baru. Saya minum kelapa biasanya. Tak pikir kelapa itu sudah paling murni. Nggak taunya juga enggak. Apa? Untuk macaknya itu kan pakai golok. Golok itu dari pir mobil. Pir mobil berarti buatan Jepang. Banser sama TNI itu nggak akan ketahuan kalau nggak dibordir. Nah bordirnya itu mereknya Butterfly buatan Cina. Lalu ini nggak bisa. Orang Bali bikin souvenir. Kalau nggak ada yang datang pakai cekolor itu nggak ada yang beli juga. Makanya souvenir Bali itu bisa dibeli oleh orang yang pakai kolor. Orang mana? Ya orang Eropa yang datang ke sini tuh beli souvenir. Loh, nganter aja dapat bayaran, diantar sana namanya guide. Iya. Lah terus kalau kita kemudian tidak ngerti bahasa Inggris, mau pakai bahasa apa? Maka kita butuh tukang kursus. Makanya di Jogja itu ada cerita lucu. Jadi setiap orang habis ngantar turis ditanya dapat for you. Loh kok dapat for you? Ternyata pemberian turis itu sebutannya for you. Karena setiap turis memberi for you loh. Loh for you itu ya ini apa bonus itu namanya for you. Dikai for you enggak kamu? Kamu tadi dikasih for you loh. Lu ini dunia baru, dunia sama sekali baru. Makanya sering saya contohkan.
Bangsa Malaysia mengambil sistem keberagamaan dengan cara Malaysia. Dan akhirnya Malaysia tidak setelah menjadi pusat pemberontakan para teroris, bangsanya dikembalikan lagi kepada si Upin dan si Ipin. Udah dong, urusan si Upin dan si Ipin. Masa depan Malaysia nggak bisa lepas dengan ras India. Maka dia dikenalkan si Upin dan si Ipin dengan tokoh India kecil namanya Jarjit. Lah ya, nggak boleh lupa ada anak-anak Cina dikenalkan dengan Mei. Gak boleh lupa ada anak-anak Indonesia dikenalkan dengan Susanti. Tapi semua yang mengatur itu adalah pendidikan. Siapa? Cikgu lah yang akan mengatur ini. Peralihan dari spaghetti ke ayam goreng. Perusahaan makanan modern di Malaysia kalang kabut gara-gara anak kecil lebih suka ayam goreng. Ini kan cara mereka. Bangsa Amerika sudah mulai dari dulu agar cinta pada bangsanya. Gagal di Vietnam, dia bikin film Rambo 1 sampai 6. Satu orang ngalahkan orang Vietnam. Tapi kemudian ketika Rambo pulang, orang Amerika juga kaget. Ini manusia apa? Maka Rambo ke-6 perang antara Rambo dan Sheriff di Amerika. Amerika tahu bangsanya akan malu kalau tidak punya spiritual. Nah, yang punya spiritual itu Cina waktu itu bagi Amerika. Agar anak-anak muda Amerika nggak malu dengan Cina ngambil spiritual, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Ini cara mereka. Agar tidak malu dengan Jepang mengambil spiritualitasnya, jadi bikinkan film American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Anak-anak muda Jepang nggak boleh malu dan nggak boleh terlibat lagi pembantaian antara anak bangsa, konflik rezim Tokugawa dan restorasi Meiji. Agar itu tidak diulang, kenalkan film sederhana The Last dengan film Samurai X dengan tokoh kecilnya si Rory Kenshin atau si Kenji Himura. Nah, orang-orang Bali mesti belajar itu, memahami perbedaan bangsa. Nggak usah kaget. Jadi kalau yang di sini belanja, kalau pakai celana kolor ya berarti mungkin orang dari mana. Kalau yang dari Arab biasanya pakai jubah panjang, biasa aja. Saya kemana-mana pakai sarung gitu aja. Iya, sarung gini. Ya karena saya yang tersisa tinggal sarung. Loh, ini kan sebenarnya identitas. Kenapa? Loh, kalau saya sholat itu lebih enak kalau pakai sarung. Jadi biar nggak ribet gitu. Kalau pakai sarung ini ada jadi kebiasaan, kemana-mana jadi pakai sarung. Ini dulu dari mana? Ya dari Arab. Kakek moyang kita dulu dari sana mengenalkan baju jubah. Nah, baju jubah oleh orang Indonesia disebut baju syar'i. Saya di Jawa sana bajunya syar'i itu jubah. Tapi baju syar'i di Jawa nggak bisa dipakai ke sawah. Nggak mungkin orang ke sawah jubahan, itu nggak bisa. Makanya kemudian baju syar'i itu dipotong sama nenek moyang kita. Potongan baju syar'i biar tidak hilang identitasnya, dikasih nama syar'un. Nah, di Jawa sana tidak punya huruf ain, punyanya ngo. Maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Loh, ini sisanya sebenarnya. Kalau katongnya punya saya lah. Lah ini kan sebenarnya cara nenek moyang kita untuk tidak apa. Terus kalau sholat ini enak saya kalau pakai sarung. Karena aurat laki-laki itu bainas surah warubah, antara pusar sama lutut. Begitu saya pakai sarung tak linting, ada cantolannya. Jadi ketika takbir nggak usah repot-repot, langsung Allahu Akbar, nyantol. Jadi nggak perlu Allahu Akbar gini. Ini kan khawatir melorot sebenarnya, makanya gini. Allahu Akbar dia nyantol. Makanya kiai kalau takbir Allahu Akbar nyantol. Ini baju syar'i. Jadi nggak usah kaget. Jadi ini cara-cara nenek moyang kita jago. Nah, karena apa? Tantangan terbesar itu tantangan hidup bersama. Kalau rukun iman, rukun Islam sudah. Sampean pengen sholat, Pak Giri Praste buatkan musola, buatkan masjid. Nggak ada persoalan. Wong itu ruang ibadah.
nggak ribut di situ itu, nggak ada orang sholat itu nggak ada. Allahu Akbar. Cuma hati-hati setelah sholat tiba-tiba jadi keras, itu yang sering bermasalah. NU tidak akan seperti itu. Iya kan? NU ya tetap Allahu Akbar. Yang lain lama, NU tetap Allahu Akbar. Itu NU. Mau apa lagi loh NU? Sholatnya juga nggak akan terus bekengkeng-bekengkeng gitu. Itu kan kalau santri guru ya karena mereka temannya belum banyak maka nyari ke tamannya. Lah kalau NU banyak ya sudah, nggak perlu begini-begini juga tahu temannya banyak. Nah ini, nah, makanya syahadat ya nggak perlu rame-rame. Syahadat la ilaha illallah, bisa langsung sendiri. Wong wakafa billahi syahida, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah, wakafa billahi syahidah. Jadi nggak usah ribut kalau urusan syahadat orang gitu lah. Terus haji ya ke Mekah sana nggak akan pernah berubah. Pak Giri Prasta paling memfasilitasi haji palsunya di alun-alun Badung pakai Ka'bah triplek lah lama saja. Itu latihan dulu di situ. Nah, itu tugasnya Pak Giri Prasta. Kalau hajinya tetap ke Mekah sana. Iya kan. Cuman kalau bulan puasa ini mohon maaf ini Pak Giri agak harus dipahami. Mungkin ini saya urun rembuk ke Pak Giri. Orang kalau puasa di sini itu berat. Karena puasa itu Islam itu mulainya adalah sinar putih muncul, sinar hitam. Nah itu kadang itu kalau di sini gak kelihatan karena terhalang gunung, terhalang pohon. Makanya kalau nanti sebelum adzan tolong izinkan ini santri ini bikin alarm atau apa gitu biar nggak bablas. Kalau di Jawa sana imsak gitu. Nah itu nanti mesti harus ada itu gitu. Saya kadang kebablasan kalau puasa di Bali itu. Ini sudah waktunya belum? Belanda. Itu apalah, anak atau apalah itu satu butuh cuma 1 menit aja, 3 menit, 2 detik lah. Oh itu sudah imsak. Nah cuman kalau kemudian puasa orang sini juga susah. Kalau keluar rumah lihat jambu, ini pengen makan. Makanya kata kiainya lebih baik tidur. Maka ada dalil naumuso imin ibadatun. Lah ini Pak Giri, makanya karena kiai-kiai ini nyuruh santrinya tidur, kadang kiainya sepi, maka akhirnya pergi ke pasar beli mercon. Makanya kalau bulan Ramadan sering ada dar gitu, biar pada melek. Jadi makanya karena apa? Mercon bagi santri itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Nah nggak tahu kalau di Bali dor gitu jadi masalah nanti ya nggak usah Bali sama cukup krot. Kalau di Jawa sana tuk tik tengah malam untuk bangunin sahur ora sahur sak karepmu. Bisa haji sana. Nah tapi pola hidup bersama ini mesti dijaga lah. Islam memberikan bekal itu semua sudah. Untuk mengarungi kehidupan berbeda-beda tetapi bisa hidup bersama tanpa harus saling menyakiti dan harus melukai lah. Ini dunia baru bahwa kemudian Rasulullah sudah diajarkan menjadi bagian dari perjalanan besar membangun masyarakat rahmatan lil alamin. Makanya hati-hati kan, dunia ini dunia baru, dunia milenial. Itu makanya jangan ribet, jangan usrek aja. Salah, ini dunia baru, dunia yang semakin ketemu ini. Dan itu amma ba'du. Ini baru muqaddimah ya. Nah ini saya belum mulai ngaji, baru pembukaan. Memang jam berapa sih? Ini kan baru muqaddimah, baru pembukaan. Ya pembukaan aja ya. Nah itu loh Pak Giri. Tapi Pak Giri udah duduk cukup lama kan. Nanti lah kita lanjutkan lagi kapan-kapan. Nah ini prinsip ini yang paling berat kalau di Bali, memang paling berat kalau di Bali. Ketemu dengan masyarakat berbeda, sementara masyarakat sekarang mudah sekali
Provokasi mudah sekali. Inilah ini. Saya aja paling pusing sekarang kalau udah diprovokasi. Iya. Saya dibilang nggak cinta Rasul itu aneh, saya bilang bagus. Karena masuk akal katanya saya. Tapi ya sudahlah, ini dunia baru. Cinta memang butuh ujian. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dalam keadaan berbahagia dan Bali menjadi sebuah tempat yang sangat subur untuk membangun kebersamaan dalam perbedaan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.